Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Tria Saras Pertiwi, salah satu dosen Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tilid Arwah Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran yaitu salah satu mata kuliah program studi Manajemen Informasi Kesehatan, yaitu mata kuliah Analisis Geospasial. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, satu SKS yakni teori dan satu SKS yakni praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode GIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline ataupun secara online. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini, yakni mata kuliah analisis geospasial dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang analisis data spasial di bidang kesehatan. Mata kuliah ini membantu mahasiswa dalam merancang layout peta sederhana serta melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan permasalahan kesehatan yang ada dengan menggunakan metode spasial statistik tertentu. Selain itu, tujuan utama mata kuliah ini yakni mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang analis data pelayanan dan analis big data kesehatan digital sesuai dengan capaian lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan khususnya di bidang kesehatan, sehingga mahasiswa kompeten dan efektif dalam melakukan prakteknya di lapangan. Adapun capaian pembelajaran dari Prodi yang diberikan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanitarian sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain dan atau kritik seni. Kemudian mampu melakukan kegiatan pengumpulan data atau pemanfaatan database kesehatan, mengolah dan menganalisis serta menggunakan teknik statistika dan kecerdasan buatan dengan bantuan perangkat pengolah data. Dan yang terakhir, CPM Prodi yaitu mampu memvisualisasikan dan mengkomunikasikan hasil analisis data kesehatan kepada pihak yang berkepentingan baik secara tulisan maupun lisan. Kemudian, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar SIG serta pemanfaatannya di bidang kesehatan. Kemudian kedua, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data koordinat dengan menggunakan aplikasi pengumpulan data koordinat spasial. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendesain layout peta sederhana dengan aplikasi pemetaan. Mahasiswa mampu menganalisis data spasial berdasarkan permasalahan di bidang kesehatan. Dan CPMK yang kelima, yakni mahasiswa mampu memvisualisasikan hasil analisis spasial statistik data kesehatan. Nah, adapun pokok bahasan mata kuliah ini yakni ada 5. Yang pertama, konsep sistem informasi geografis, kemudian ada pengumpulan data koordinat menggunakan aplikasi, kemudian desain layout dengan aplikasi juga, pemetaan, setelah itu analisis data spasial, dan yang terakhir penggunaan aplikasi geoda dalam spasial statistik. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu sumber utamanya dari beberapa buku. Di sini ada 5 buku. Mufida tahun 2006 terkait pengantar GIS, kemudian ada Snowjol 1855 terkait Endowment of Communication of Cholera, kemudian ada Mikhail Skolniyev tahun 2016 terkait GPS esensial, Google sendiri tahun 2023 terkait Google Earth, kemudian Tim Sutton dan kawan-kawan tahun 2022 terkait Quantum GIS Documentation, kemudian ada Ansley tahun 2024 sampai 2025 terkait Geoda. Kemudian ada juga sumber pendukung. Nah, sumber pendukung ini beberapa artikel ilmiah yang telah saya sendiri sebagai dosen susun dan telah hasilkan dan sudah diintegrasikan dengan materi pada perkuliahan analisis geospasial. Di sini ada beberapa artikel. Yang pertama itu di tahun 2021 hingga di tahun kemarin 2024 itu terkait auto correlation spasial. Nah, dan yang terakhir itu ada sumber rujukan lainnya dari ISU atau Arizona State University, itu Cintana di tahun 2021 terkait SIG. Nah, aspek penilaian dari mata kuliah ini yang meliputi diantaranya aktivitas partisipatif 10%, kemudian tugas 10%, kuis 10%, UTS 10%, UAS 10%, dan project based learning 50%. Metode yang digunakan yakni discovery learning, pembelajaran kolaboratif, praktikum ataupun tutorial, dan case study.
Oke, berikut adalah contoh video proses pembelajaran yang dilakukan secara offline dan luring di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada sesi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini yaitu terkait autokorelasi spasial dalam analisis spasial. Oke, sebelumnya kan saya sudah sebutkan juga ya kalau kita mau pada materi atau teori terkait autokorelasi spasial khususnya dalam metode analisis spasial. Nah, sebelum saya masuk ke pokok bahasan kita untuk sesi kali ini, saya pengen nge-recall dulu deh pembahasan kita sebelumnya. Sebelumnya kan sempat saya sebutin ya terkait atau sempat saya mention terkait jenis data spasial karena memang berkaitan nih sama materi atau topik kita pada hari ini. Nah, ada yang sudah paham nggak atau yang sudah pernah dengar terkait jenis data spasial? Sudah semua? Sudah. Ada yang bisa bantu jelaskan jenis data spasial? Diana? Dengan 2023 di sini saya mau menjelaskan tentang analisis spasial sendiri. Itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu ada data spasial dan juga data non-spasial. Kalau untuk data spasial sendiri dia lebih memberikan informasi yang berhubungan dengan lokasi geografis seperti dia bentuk atau mencakup koordinat dan juga sebuah posisi objek kita. Sedangkan kalau untuk data non-spasial sendiri itu dia adalah data yang terkait dengan lokasi tersebut atau di geografis itu dengan seperti contohnya mungkin jumlah penduduk atau yang lainnya. Oke, terima kasih Diana ya penjelasannya. Jadi kalau tadi teman-teman sudah katakan semua berarti sudah hatam ya penjelasan terkait jenis data spasial. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan materi kita pada sesi kali ini. Ada tiga. Yang pertama konsep analisis spasial, kemudian ada metode autokorelasi spasial inti topik kita, kemudian yang ketiga yaitu kita nanti praktek penggunaan tools yang mana kita pakainya Geoda. Sebelumnya kita udah pernah pakai aplikasi juga namanya Quantum GIS. Nah, kita kalau untuk autokorelasi spasial, nah kita pakainya Geoda gitu untuk analisis spasial. Nah, capaian pembelajaran di sini ada tiga. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat analisis spasial di bidang kesehatan. Kemudian, kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode autokorelasi spasial, dan yang ketiga, mampu memvisualisasikan dan menginterpretasi hasil analisis data kesehatan menggunakan metode autokorelasi spasial. Nah, metode pembelajarannya sudah pasti karena teori, saya pasti akan sedikit menjelaskan teorinya, ceramah, dan kita nanti ada diskusi juga ya. Misalnya teman-teman mau bertanya juga boleh kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan praktikum. Nah, praktikumnya tutorial. Nanti kita praktek menggunakan aplikasi Geoda. Sebelumnya saya sudah kirim juga kan ya materi atau file yang mau diunduh apa saja gitu kan untuk praktek. Oke, nanti kita di akhir setelah paparan materi ya. Nah, ada pun referensi yang saya gunakan sudah pasti di sini kalau Geoda umumnya dari Anslin ya 2024 sampai 2025. Kemudian pendukung juga di sini dari artikel atau penelitian dari saya sendiri sama teman-teman dosen itu terkait SIG sama analisis spasial, dan salah satunya itu berkaitan sama autokorelasi spasial. Nah, itu yang kita pakai nanti untuk praktikumnya ya, untuk Nah, resource atau bahan ajar lainnya juga saya pakai di ASU, Arizona State University, karena mitra Universitas Esa Unggul ya di Cinta. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep analisis spasial dulu. Sudah pernah dengar belum analisis spasial? Paham? Belum. Pernah dengar tapi belum paham ya? Sekarang kita ulas ya terkait konsep analisis spasial. Nah, sebagian besar di beberapa bukunya, nah buku entah SIG, sistem informasi geografis ataupun analisis spasial biasanya mencantumkan hukum pertama Tobler ini. Hukum pertama Tobler menyatakan everything is related to everything else. Jadi segala sesuatu itu menurutnya itu saling berkaitan. Tapi, nah, but mirror thing, tapi yang
dekat itu lebih berpengaruh dibanding yang jauh diskresi. Nah, bagaimana contohnya? Kita bisa contohkan ini salah satu pemanfaatan analisis spasial atau sistem informasi geografi itu sendiri di bidang kesehatan oleh si John Snow. Nah, John Snow ini dulu tuh kalau analisis spasial atau SIG dasarnya ditemukan wabah kolera itu masih basisnya konvensional gitu kan. Nah, konvensional dipetakan oleh si John Snow karena pertama awalnya diduga hanya melalui udara. Nah, akhirnya dicari tahu, diinvestigasi, dipetakanlah orang-orangnya gitu kan. Nah, ternyata yang dekat-dekat itu paling banyak itu yang mati di wilayah di sini di pump site, salah satu dekat pump site ini. Ada banyak pump site sumber air minum, tapi salah satu pump site itu yang paling banyak kematian akibat koleranya kayak gitu. Akhirnya diselidikilah si pump site-nya tersebut, apakah memang dari bakteri atau apa. Tapi ternyata setelah diinvestigasi memang dari si pump site tersebut bakteri. Makanya tadi kaitannya ya, yang dekat-dekat lebih berpengaruh gitu. Makanya lebih bisa dikaitkan sama mungkin teman-teman kalau belajar epidemiologi gitu ya, faktor lingkungan, seperti itu kaitannya. Nah, lanjut, pemanfaatan analisis spasial di bidang kesehatan ada 4. Yang pertama, memonitor status kesehatan. Kemudian yang kedua, mendiagnosa, menginvestigasi. Ketiga, membangun, menggerakkan hubungan kerjasama dan masyarakat. Dan yang keempat, membangun kebijakan bencana yang mendukung usaha itu. Ada yang bisa bantu saya kasih contoh nggak? Yang contoh pertama deh. Silakan. Oke. Pemanfaatan analisis spasial di kesehatan itu monitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dari masyarakat. Dalam mendukung fungsi ini, SIG dapat digunakan untuk memetakan kelompok masyarakat serta areanya berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan. Oke, terima kasih Fadel. Berarti salah satu contohnya kita mau monitor tadi ya status kehamilan. Nah, itu juga bisa kita pakai gitu. Kemudian ada lagi yang bisa kasih contoh satu lagi. Siapa? Oke, silakan. Saya adalah Fadila. Contoh kedua yaitu mendiagnosa dan menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. Contohnya soal epidemiologi data tentang kasus asma yang diperoleh dari Hasenkes. Ternyata dia menemukan terjadinya kenaikan kasus yang cukup signifikan. Maka dia mencari tahu data dari pasien yang menderita asma di Hasenkes. Ternyata ditemukan bahwa 8 dari 10 orang penderita asma yang dirawat tersebut bekerja di perusahaan yang sama. Oke, ternyata investigasinya mirip sama John Snow ya. Setelah dicari tahu, oh ternyata setelah diinvestigasi faktornya dari ini nih gitu, salah satu perusahaan yang sama. Atau kalau di John Snow dia salah satu wilayah yang sama kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada banyak manfaat di bidang kesehatan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke definisi. Jadi apa sih definisi analisis spasial? Karena tadi kita udah mulai banyak konsep spasial, intronya juga seperti itu. Sekarang kita masuk apa sih yang dimaksud dengan analisis spasial? Nah, analisis spasial yaitu kumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola sebuah fenomena spasial. Jadi ada banyak nih metode di dalam analisis spasial. Tapi kita mau pakai metode apa nih? Itu sesuai kebutuhan kita nanti. Nah, makanya di sini salah satu contoh yang kita pakai itu statistik analisis yang berkaitan sama autokorelasi spasial kayak gitu. Nah, sebelumnya quantum GIS itu yang kita pakai analisis biasa itu maksudnya di measurement. Nanti kita fokusnya yang lebih advance lagi. Nah, karena kita biar teman-teman berkaitan sama kemarin biostatistik, sama epidemiologi, kemudian kita kaitkan faktor resiko itu pakainya autokorelasi spasial kayak gitu. Nah, kemudian ada istilah konsep analisis spasial berbasis wilayah. Untuk spasial statistik itu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis heterogenitas spasial. Hetero itu seperti apa? Jadi ada kondisi wilayah itu kan pasti beda-beda ya karakteristiknya. Misalnya wilayah kecamatan A itu mungkin beda luas wilayahnya sama kecamatan B, gitu kan? Sama halnya kayak tadi disebutkan jumlah penduduknya kemungkinan beda juga. Nah, dari karakteristik yang berbeda itu ada nggak korelasinya? Gitu. Ada nggak hubungannya pengaruhnya? Nah, kayak gitu. Tapi berdasarkan variabel yang kita tadi jumlah penduduk kah, atau tadi teman-teman bilang status kehamilan dan sebagainya tadi contoh-contoh penyakitnya ya seperti itu kita pakai autokorelasi spasial bisa kayak gitu. Nah, jadi kita
untuk melihat apakah adanya hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Contohnya pada variabel bebas, apakah ada hubungan ada variabel bebas. Oke, berarti udah tahu ya, karena kan udah belajar di statistik. Memang kalau autokorelasi itu sama sebenarnya dengan autokorelasi spasial. Bedanya dia melihat lokasinya yang hubungannya gitu, tapi antar lokasinya kayak gitu. Nah, untuk penjelasannya sebenarnya sama sih definisinya ya. Spasial didefinisikan sebagai penilaian korelasi antar pengamatan pada suatu variabel atau melihat tadi hubungan korelasi antar variabel dependen sama independen sama dependen kayak gitu. Nah, ini kalau di autokorelasi spasial ada istilah pola spasial juga. Jadi tidak hanya melihat hubungannya, korelasinya, tapi kita bisa melihat juga polanya seperti apa. Polanya kalau dari teorinya ada 3, ada cluster, disperse, sama random. Kalau cluster berarti kalau random menyebar. Kalau disperse biasanya rata-rata sama gitu. Secara rata. Intinya seperti itu ya, contohnya kayak gambar inilah gitu. Nah, kalau di autokorelasi spasial nanti kalau kita praktek, nah harus prakteknya kemudian dioda, dan ada pun memang perhitungan manualnya juga melalui statistik, itu wajib kita melakukan pembobotan, matriks pembobot. Kenapa? Tujuannya biar kita lihat hubungannya tadi, korelasi. Kalau kita belum tentukan matriks pembobotnya, nah teori itu ada 3, ada Roux, Bishop, sama Quinn. Yang mana kita mau tentukan nih, yaitu hubungan korelasi antara wilayah, misalnya kecamatan A, B, C gitu. Nah, mungkin saya pengennya Quinn contiguity nih. Nah, kalau udah kita pilih Quinn contiguity, kita udah bisa lakukan analisis autokorelasi spasial. Tapi kalau kita belum tentukan matriks ini, kita nggak bisa keluarin hasil visualisasi autokorelasi spasial tadi, kayak gitu. Nah, jadi contohnya misalnya Quinn contiguity ya, ini kan udah kelihatan ya. Misalnya kalau Quinn contiguity itu kebanyakan dia pasti di dalamnya hubungannya dari sisi sama sudut gitu. Biasanya kita pengennya Quinn contiguity gitu, karena bisa saja yang sisi-sisinya itu berhubungan juga, nggak hanya sudut gitu. Tapi kalau bisa sama Roux itu cuma salah satu aja, sisi ataupun sudut gitu. Makanya kadang kita pakainya Quinn dia segala arah gitu. Apalagi kalau faktor resikonya bukan sesuatu gitu kan, sekelas kayak COVID gitu, kita pakai Quinn contiguity aja. Karena biasanya daerah dekat ini mungkin berpengaruh gitu kan, karena dia lebih dekat. Nah, contohnya kayak ini wilayah 1 gitu kan, atau 2, 3 ini ya, sama 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu tetangganya mana aja? Ada 3 sama 2. Nah, terus kalau 2 tetangganya mana aja? 1, 3, 2. Kayak gitu. Nanti kalau di matriksnya, kalau ini hasil di aplikasinya akan kelihatan seperti ini tetangganya. Tapi kalau matriksnya dibuatnya seperti ini. W itu pembuatnya, terus matriks. Nah, nanti ada berapa observasi? 1, 2, misalnya ada 11 kecamatan. Jadi sampai 11 di sini. Bawahnya itu sampai 11. Nanti 1, 2, 3. Tadi 1 tetangga sama 3, 2. Nah, berarti 1 ini. Jadi misalnya 2 tetangga sama 2 nggak? Oh, dia nggak nih, berarti 0. Kayak gitu. Dia cuma dikasih waktu 1 sama 0. 0 itu tidak ada. Kalau 1 berarti ada. Jadi misalnya 2 sama 3, oh ada. Kayak gitu maksudnya. Jadi kayak kita kaitan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada banyak, misalnya 3, 4, dia tetangga sama 4 juga 1. Jadi nggak boleh 1 sama 1 semua. Jadi kita totalin misalnya ada 2 ini ya. 2 berarti 1/2 kayak gitu. Atau dibagi 2. Jadi pokoknya total samping itu 1, samping 1 semua. Jadi kalau ada banyak banget ininya, misalnya tetangganya, jadi dibagi itu 1/4 kayak gitu. Karena ada 11 dasarnya itu pasti lebih banyak lagi pembagiannya. Seperti itu matriksnya. Tapi kita nggak sampai di situ. Mungkin teman-teman belajarnya di biostatistik ya. Kalau kita di seperti ini nanti di aplikasinya akan otomatis. Kayak gitu. Jadi teman-teman paham dulu terkait konsepnya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini di autokorelasi spasial yang pertama ada istilahnya autokorelasi spasial yang indeksuran. Dia bisa dipakai untuk melihat korelasi spasial secara global maupun lokal. Global itu apa maksudnya? Jadi misalnya kalau kita pakai provinsi Jabar nih, nah jadi kita kesimpulannya bilang ada korelasi antar lokasi di provinsi Jabar. Tapi kalau lokal, nah
provinsi Jabarnya itu kabupaten mana tepatnya, itu nanti akan kelihatan di protokol spasial lokalnya. Bisa nanti kita belajar lagi di minggu depan itu ya. Nah, teman-teman yang cukup paham itu terkait kriteria nilai indeks moral ini, karena ini untuk hasil interpretasi grafiknya tadi. Jadi yang pertama, jika nilai indeks lebih besar dari itu expected ya, memiliki pola fase. Karena tadi kan ada pola ya, jadi mengeluarkan pola interpretasinya sama signifikansi ujinya statistik. Kemudian kalau indeks lebih kecil, polanya menyebar. Nah selain itu berarti dia bukan tidak merata. Gitu. Biasanya hafal aja dua gitu. Nanti sisanya tinggal teman-teman berarti yang bukan tidak merata. Nah kemudian ada juga istilahnya p-value lebih kecil dari alpha. Nah alpha standarnya berapa kalau di statistik? Oke silakan. Alpha standarnya di statistik 0,05. Berarti kalau 0,05 itu standar kesalahannya berapa? 5%. Percayaannya berapa? 95%. Jadi kalau di bawah 0,05 berarti ada pengaruh signifikan. Oke, kalau di atas berarti dia ditolak gitu kan, tidak ada pengaruh seperti itu. Sama halnya ya indeks moral seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini contohnya ya. Kalau kita visualisasikan setelah kita buat tentukan tadi matriks pembobotnya apa, sekarang kita bisa lakukan analisis atau korelasi spasial khususnya menggunakan indeks moral. Nah, setelah kita klik, misalnya kita pakai yang univariat nih. Nah, univariat contohnya ini dia pakai data TB total. TB total berarti kasus TB ya, kejadian TB secara total. Lab TB totalnya itu spasialnya, korelasi spasial. Jadi walaupun dia univariat, dia bisa mengkorelasikan si univariat tadi berdasarkan wilayahnya kayak gitu, lab TB total. Nah, setelah dilihat, pertama mungkin dia akan kelihatan untuk ini nih indeks moralnya aja, belum kelihatan hasil permutasinya yang p-value gitu. Jadi nanti yang keluar ini nih hasil indeks moral. Nah, indeks moral kalau di grafik ini kan pasti yang bagian sini tuh positif ya, ke kiri negatif. Oke, betul ya. Nah, hasil indeks moralnya itu di sini mungkin teman-teman agak kecil ya, minus 0,111. Nah, bagaimana caranya kita lakukan atau kita tampilkan signifikansi p-value-nya? Jadi kita lakukan permutasi. Permutasi itu dilakukan pengujian berkali-kali secara acak. Nah, biasanya lebih banyak, lebih bagus. Di sini 999 kali permutasi. Itu ada pilihannya, kita pakainya 999 kali. Contohnya, nah kelihatan p-value-nya 0,338. Nah, kalau 0,338 itu lebih kecil atau lebih besar dari angkanya? Lebih besar. Oke, berarti dia tidak ada signifikan, tidak ada korelasi spasial. Nah, kalau indeksnya, nah ini mungkin akan membingungkan teman-teman. Tapi kalau kita gambarkan ya, misalnya kalau di materi yang saya kirim mungkin teman-teman tidak dapat nih. Tapi kalau untuk kita gambarkan yang lain ya, biar coba ini coba. Nah, kalau kita gambarin seperti ini, kalau kan di sini ya, di sini 1 misalnya ya. Nah, di sini berarti minus 1. Nah, indeks, misalnya di sini kan kita nggak tahu minus 0, berapa. Jadi kalau minus 0,04 itu adanya di sini misalnya ya. Minus 0,04 kan makin ke kanan kan? Ya, jadi akan mendekati 0. Minus 0,04. Kalau minus 0,1 di sini atau di sini? Di kanannya 0,04 atau di kirinya? Di kiri. Kenapa? Karena dia lebih besar.
arah kayak gitu, karena dia lembaga namanya itu maksudnya. Itu untuk kalau di visualisasinya ya. Kalau indeksnya mungkin seperti ini statistiknya. Nah, berarti indeksnya lebih kecil dari yang artinya apa nih tadi? Polanya gimana polanya? Menyebar atau mengelompok? Menyebar. Seperti itu ya. Jadi kalau dia lebih besar berarti indeksnya mengelompok. Nah, kalau mengelompok intinya biasanya kebanyakan dia entah polanya tadi positif atau negatif. Nah, penjelasannya sudah ada di sini juga ya. Jadi kalau interpretasinya seperti apa? Nah, jadi kalau untuk seperti ini kelihatan berarti kasus TB di lokasi satu dengan lainnya itu tidak saling berhubungan karena p-value-nya lebih besar dan polanya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai praktek ya menggunakan autoclass spasial menggunakan geodet. Silakan teman-teman buka aplikasinya dan disiapkan datanya. Kemarin kita sudah saya share ya. Udah di-download kan? Sudah. Ya. Sekarang kita praktek. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, silahkan. Oke, siapa? Pertama nama saya jadi dari hasil visualisasi tersebut kira-kira mana seharusnya kita sebagai PPK mengkomunikasikan hasil visualisasi kita kepada informasi dalam ini stakeholder. Oke. Nah, kita kan udah visualisasi ya, kita udah analisis. Terus bagaimana sih caranya kita komunikasikan hasil visualisasi kita, terutama sama stakeholder, apalagi yang punya data gitu. Kita minta datanya sama Inkes gitu. Jadi kita harus kasih intervensi programnya fokusnya di kampung ini kayak gitu, di kecamatan ini. Seperti itu. Karena ini yang kemungkinan bisa mempengaruhi wilayah terdekatnya kalau dari hasil visualisasinya. Oke, kalau sudah, nah ini mungkin saya kasih lihat sedikit ya terkait ini contoh yang tadi kita pakai case tadi berdasarkan hasil penelitian saya autokurasi spasial berdasarkan spesifik nutritional intervention assessment. Jadi capaian spesifik intervensi dari stunting itu sendiri ada 11 capaian kalau nggak salah, tapi saya ngambilnya cuma beberapa aja untuk divisualisasikan di sini. Ini dari 60 IGM gitu. Kemarin hasilnya juga salah satunya yang tadi itu. Nanti teman-teman bisa buka dirujukan penelitian tersebut. Gitu. Saya bersama teman-teman dosen. Nah, selanjutnya ada tugas. Tugas praktikum. Tugas praktikum. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya. Jadi ini teman-teman nanti bisa akses di materinya ya. Nanti untuk pengumpulannya bisa di minggu depan berkaitan sama materi kita selanjutnya. Jadi materi kita selanjutnya yang tadi ya autokorelasi spasial juga, tapi spesifik ke lokalnya, LISA atau disebut juga dengan LISA. Itu ya. Oke, itu saja materi kita untuk hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk kesempatan teman-teman untuk hadir juga pada hari ini. Walaupun siang hari, teman-teman mungkin juga agak sudah lepas ya karena dari pagi ya. Tapi nggak apa-apa, saya bersahabat saya teman-teman tetap semangat untuk perkuliahan kita nanti di minggu depan juga seperti itu karena kita ada praktik juga. Ya, oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah analisis geospasial Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.